dulu. Yang sampai datang teman-teman. Buru-buru datang. Buru-buru pulang. Buru-buru pulang. Iya yang. Ini susah sekali untuk duduk. Ya duduk di bawah aja yang kalau susah. Gini, mohon maaf yang Samidi, bukannya saya tidak menginginkan Eyang Samidi datang, tapi saya senang Eyang Samidi datang. Kami mau pulang itu karena disuruh Eyang Jagal Abilawa atau Eyang Silubatara, begitu. Tahu saya. Ini ngomong-ngomong Eyang datang ini ada berita apa atau ada informasi apa Eyang? Ya saya sengaja datang ya, sama sebenarnya. Sama ingin menyampaikan sesuatu. Oh ya monggo ya. Kayak Eyangmu itu. Monggo. Yang jelas rasa senang, rasa bahagia itu juga saya rasakan. Apa-apa yang kau dapatkan, yang sudah banyak kau dapatkan, tetapi kali ini saya lebih jauh bahagia dan senang. Alhamdulillah yang. Tentunya benda yang kau dapatkan ini itu karena nanti digunakan sebagai sarana ibadah. Nah, saya suka kalau benda-benda seperti itu daripada benda-benda yang atau mustika yang sering kau gunakan di jari ini. Saya tidak suka. Kurang suka, bukannya saya tidak suka. Ya, makanya dulu kan sempat saya tegur. Kalau benda-benda seperti ini kan jadi pengingat kamu, pengingat kepada Sang Maha Kuasa karena digunakan untuk beribadah. Kalau benda-benda yang menempel itu kan malah justru takut saya. Takutnya itu bagi orang-orang yang belum tahu, orang yang awam, orang yang masih ya itu karena takut saya benda itu menjadikan manusia itu menduakan Gusti Allah. Kalau kamu ini imam dan teman-temanmu yang sudah tahu ya saya tidak khawatir. Tapi mereka itu kan kebanyakan hanya tahu oh benda ini bermanfaat, gitu. Mempunyai kelebihan. Nah itu yang kadang-kadang menjadikan mereka itu musyrik. Ya. Ini yang saya mau kasih. Nah ini dia. Ini kain yang saya dapat dari Kalimantan itu. Ya. Waktu Eyang ngantar kami. Ya, saya sudah mendengar. Ya, ini mengalir doa dari yang punya Syahid Siri Sakoti. Eyang mengetahui. Ya kan saya sudah dengar. Iya, saya lupa. Jadi beliau itu mengkhususkan doanya untuk umat Islam. Barang siapa yang mempunyai niat ke tanah suci tapi mereka belum mampu atau belum ada keniatan, yang sudah punya banyak harta belum niat, yang belum mampu tapi begitu merindukannya, jadi beliau mendoakan lewat kain ini agar siapa nantinya yang memiliki atau yang mempunyai dan dipakai untuk doa dengan niat ke tanah suci, insya Allah lewat pintu atau rezeki yang tidak disangka-sangka dari Gusti Allah itu datang. Amin. Orang yang tidak mampu bisa
datang rezeki lewat orang lain yang mampu. Sekarang banyak sekali orang kaya baik, dermawan yang melihat orang muslim lainnya tidak mampu, mereka memberikan hartanya kepada orang yang tidak mampu agar bisa menunaikan ibadah haji atau umroh. Iya, iya. Boleh yang jika saya mengajukan beberapa pertanyaan. Apa itu? Jadi begini ya. Tadi kan Apa? tadi Eyang Sulipatara datang, katanya besok malam itu ingin berkumpul bersama teman-temannya untuk mengadakan suatu doa. Nah, pertanyaan saya, apakah jika nanti kami tidak bisa hadir dan kami tidak ikut dalam acara itu, apakah doanya juga akan sampai ya? Kamu jangan bilang begitu. Kamu ya sama saja meremehkan eyangmu toh. Bukan meremehkan, yang maksudnya kita tidak ikut dalam satu acara yang mulia itu. Oh, kamu kan bisa berdoa di rumah. Lebih baik ya di masjid atau di musola. Kan besok malam itu malam ganjil. Lalu yang sebaiknya saya lakukan, saya dan Mas melakukan sewaktu Eyang mendoakan kami dan para teman-teman kami, sebaiknya apa yang dilakukan yang, karena biasanya Eyang Sulipatara itu sangat senang. Saya paham maksudmu, saya paham. Ya, memang lebih baik ketika ada orang atau makhluk siapapun yang sedang mendoakan, itu akan jauh lebih baik orang yang didoakan itu pada saat didoakan itu bersedekah. Oh gitu ya. Karena ibadah muamalah yang paling baik itu adalah sedekah. Sedekah tetap akan terpuji apabila dilakukan oleh orang yang suka maksiat pun. Apalagi dilakukan oleh umat muslim. Dan sejelek-jeleknya kelakuan itu adalah orang pelit atau orang bahil. Karena bahil kalau dilakukan orang muslim atau orang pintar, yaitu tetap tercela, tetap bahil. Tapi beda dengan bersedekah, dilakukan orang jahat pun tetap bersedekah dan nilai pahalanya. Nah, jadi memang sebaik-baiknya amalan ya itu bersedekah. Berarti sewaktu Eyang melakukan doa agar lebih mustajab, kita di sini ya bersedekah. Ya, soalnya bersedekah kepada orang fakir. Ya, tidak harus dengan uang, ya, dengan makanan, dengan perbuatan atau dengan mengingatkan. Itu juga namanya bersedekah. Namun itu sekecil-kecilnya bersedekah. Apa gini ya? Saya malu, saya ke belakang. Malu saya, sedih saya. Ya. Nah, saya malu, saya di sini saja. Nanti teman-temanmu pada kenapa itu yang Samiti nangis? Itu Eyang kok sampai mengeluarkan air mata? Ya karena saya itu dan prihatin, ini ya senang. Soalnya kalau di kita kan biasanya itu ketika berdoa bersama-sama, kalau di sini kan kepungan ya yang ya, itu kita biasanya mengadakan kepungan. Apakah lebih baik nanti jika Eyang sedang berdoa kita membuat kepungan ya? Ya kalau kamu mau ya silakan. Itu kan juga tanda rasa bersyukur, ya itu bagus. Ya. Kalau tidak merepotkan. Ya itu terserah kamu saja. Kalau memang kamu tidak merasa direpotkan, ya
Insya Allah tidak ya, karena Buatlah seperti itu. ya karena ini untuk kebaikan kita bersama. Ya, Semoga ya. di antara kami ada yang sedang menginginkan sesuatu, mendambakan sesuatu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saja dengan yang mendoakan keinginan itu cepat terwujud ya. Ya, ya. Cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya, Eyang pun pasti ikut mendoakan. Pasti ikut mendoakan. Terkhusus bagi saudara-saudara kita yang mengenal ya semua muslimin wal muslimat lah. Kita doakan. Jadi begini Nak Eko. Kamu punya rokok. Ada yang Saya minta ini. ya, Biar saya lancar ngomongnya. Saya ini masih sedih kalau melihat taknya lain ya yang ya. ya melihat umat muslim, melihat manusia-manusia yang keinginannya, cita-citanya itu belum tercapai. Mereka yang bersungguh-sungguh berdoa, mereka yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan namun belum diwujudkan keinginannya oleh Gusti Allah. Tapi jangan berkecil hati. Bagi mereka yang dikabulkan dengan cepat, yaitu bukti sayangnya Gusti Allah. Bagi mereka yang belum terkabul atau lama diwujudkan, itu juga bentuk rasa kasih sayang Allah. Karena Allah itu tahu kapan sesuatu yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan oleh manusia itu Allah tahu waktu yang tepat. Jadi jangan berkecil hati bagi mereka yang belum, doa-doanya belum terkabul. Itu juga sebagai ujian bagaimana orang-orang itu sabar. Jadi bagi orang-orang yang sabar tentunya Allah akan tambah rasa kasih sayangnya kepada mereka orang yang bersabar. Jadi apalagi yang ingin ditanyakan Nak Eko? Saya masih betah sebenarnya di sini. Pengen melihat, memandang kalian. Begini, banyak dari teman-teman yang menonton ini yang juga ingin Eyang Samidi itu selalu mendoakan mereka dan ingin Eyang Samidi itu hadir ke tempat yang nonton katanya. Oh begitu. Eyang Samidi rawuh di rumahnya. Oh ya. Ya karena saya tidak pernah mendengar panggilan mereka dan saya juga tidak kepengen dipanggil. Yang penting kan saya selalu berdoa untuk saudara-saudaramu yang di sini dan yang di sana, dimanapun berada. Ya tiap hari saya berdoa untuk umat muslim khususnya, agar mereka itu dilancarkan apa yang mereka inginkan, dimudahkan segala apa yang mereka butuhkan. Tentunya saya doakan tanpa mereka minta. Karena doa yang paling baik, doa yang paling disukai Allah itu justru doa mendoakan orang lain dibandingkan mendoakan diri kita sendiri. Itu ya doa yang paling baik itu. Dan jikalau orang ini yang terkena cobaan dalam hidup yang semisal dia selalu dicoba dalam ekonomi ya, dia sudah membuat usaha, sudah berusaha berdagang, sudah berusaha mencari pekerjaan, namun selalu gagal dan selalu tidak berhasil lah yang dalam semua itu. Apakah itu
menurut Eyang apakah itu suatu cobaan atau itu adalah karma dari orang tersebut ya? Ya, tergantung juga. Lalu kalau memang itu cobaan dan karma, apa yang harus orang itu lakukan menurut Eyang? Ya kalau orang sudah berusaha semaksimal mungkin, apakah dia sudah mendekatkan diri pada yang memberi usaha itu? Iya. Kalau dia hanya memikirkan dunia tanpa memikirkan yang menciptakan dunia, bagaimana yang menciptakan dunia itu juga akan memberikan keinginannya. Jadi dua-duanya itu harus seimbang. Akhirat pun harus dipikirkan. Jangan hufud dunia, pikirannya dunia terus. Itu kan tidak seimbang. Memang umat muslim itu baiknya ya banyak harta, juga banyak beribadah. Jadi pada hakikatnya kan dunia itu lebih penting daripada akhirat, Naiko. Dunia itu kan tempat untuk persiapan, tempat untuk pembekalan di akhirat. Memikirkan akhirat pun ya kurang baik, kurang seimbang. Kalau hanya memikirkan akhirat, bagaimana kita mau bersedekah, mau membantu orang, itu kan harus perlu uang, harus perlu harta untuk memberi bantuan kepada orang lain. Iya. Jadi harus mengkoreksi diri sendiri dulu. Usaha mati-matian. Ya ada juga orang yang dengan mudah berusaha dapat rezeki banyak yang melimpah. Tapi kamu jangan heran kalau Allah itu memberikan rezeki yang melimpah kepada umatnya atau manusia yang menurutmu itu mereka itu banyak berbuat maksiat, banyak berbuat kelakuan yang tidak terpuji. Kenapa mendapatkan rezeki yang melimpah? Harta yang itu kenapa ya? Itu namanya istidraj, Naiko. Oh iya. Itu justru Allah itu mengulur-ngulur mereka. Justru itu sangat berbahaya. Itu sangat menyesatkan manusia itu. Allah sengaja beri terus agar dia semakin jauh kelalaiannya, Nakeko. Itu jadi kau jangan iri kepada orang-orang seperti itu. Justru kamu harus iri kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang bahaya sekali, Nakeko. Ya sudah. Yang sudah habis ini rokoknya. Yang mau istirahat dulu. Jangan banyak-banyak, nanti ini saya batuk sama kayak kamu. Iya. Yang ini mau kemana malam ini? Ya biasa. Ya saya mau zikir, bertasbih kepada yang menciptakan kamu. Ya sudah, saya pamit. Nah, kata-kata terakhir nih. Saya ada kata-kata buatmu kemarin. Gak jadi. Nah, ini ada kata-kata buat kamu, Naiko. Buat siapapun yang menonton. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Karena pada zaman ini kan banyak sekali penyakit. Penyakit hati, Naiko. Yang paling susah disembuhkan adalah penyakit hati. Nah, mana kata-katanya yang? Nanti saya nyeruput dulu sebentar. Kata-katanya. Batasi pandanganmu kepada kenikmatan orang lain. Agar rasa syukurmu tidak redup. Kamu maksud gak paham? Paham tidak perkataan itu? Pandanganmu. Ya. Agar rasa syukurmu tidak redup. Oh. Itu kesimpulannya, Naiko. Tahu nggak? Gitu. Hah? Jangan iri ya. Nah,
jangan suka iri dengan kebahagiaan orang lain. Itu akan menciptakan penyakit hati yang mengakibatkan dengki. Dan itu akan justru membuat pikiranmu itu tidak jelas. Hidupnya hanya hilang rasa syukur, melamun saja. Kenapa dia kaya? Kenapa dia diberi ini, beri itu? Nah, itu yang penyakit yang susah disembuhkan, Nak Eko. Itu ya kadang manusia yang lihat orang, subhanallah, kok bisa begitu gampang dia mempunyai. Iya betul, tetapi justru kalau berpikir seperti itu sama saja menghina Allah. Karena merasa tidak adil. Apa-apa yang diberikan oleh Allah itu tidak disyukuri. Karena nanti di hadapan kita menghadap Allah itu sama saja derajatnya. Yang membedakan adalah apa? Amal. Yang membedakan kan amal ibadahnya. Ya benar ya. Jadi begitu, Nak Eko. Ingat itu kata-kata itu. Iya, biar kamu tidak. Dari kemarin, sejak kemarin itu yang ya kita sudah sedikit belajar ya, kalau harta dan apa yang kita punya itu tidak akan berguna jika kita itu di tempat yang apa namanya, yang beda gitu. Kamu merasakan kemarin pas perjalanan itu. Kamu membawa uang tapi tidak bisa dipergunakan sedikit pun. Tidak ada orang yang berjualan makanan di hutan. Itu pelajaran yang harus dipetik kamu itu. Nah, itu ada hikmahnya kan. Apalagi nanti di akhirat yang tidak ada yang dagang. Itulah. Itu mengapa kamu diberi sesuatu. Itu kan salah satu balasan dari ketulusan dan keikhlasanmu. Hadiah yang kau dapatkan itu juga pastinya bermanfaat bagi manusia lain. Nanti mereka akan, insya Allah, mereka akan merasakan dari karomah yang dimiliki oleh Sayyid Siri Sakoti. Amin, amin. Nah nih, sebelum saya pergi ada yang harus saya sampaikan lagi nih. Takut dari golonganmu itu salah kaprah. Ya, nih. Salah tafsir gitu. Tadi yang sudah saya sampaikan itu. Manusia-manusia yang mengagungkan benda-benda itu. Tanpa menyebut nama yang menciptakan benda itu. Takut larinya ke syirik. Musyrik. Benar sekali musyrik. Jadi jangan sampai dari golongan itu memuja benda-benda mati. Tidak ada kekuatan sedikit pun kecuali datangnya dari Sang Pencipta, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi benda yang dimiliki oleh orang alim atau orang soleh itu mempunyai karomah yang turun dari Gusti Allah. Lah mudah-mudahan karomah yang dimiliki oleh Sayyid Siri Sakoti itu mengalir. Namun siapa saja yang memiliki, termasuk kamu, itu juga jangan mentang-mentang sudah mempunyai kain itu kamu menyimpannya dengan sembarangan, apalagi tidak pernah digunakan sebagai sarana ibadah. Itu salah besar ya. Sebagai contoh, sebagaimana benda-benda yang telah dimiliki orang-orang dahulu, yang dimiliki oleh Nabi Musa misalnya, tongkat Nabi Musa itu tidak juga mempunyai kekuatan sekecil apapun, tidak ada. Kekuatannya ya datang dari Gusti Allah. Sama seperti benda-benda yang kau miliki, itu hanya sebagai pengingat saja. Pengingat ketika kau menggunakan benda itu, kamu dengan sendirinya akan mengingat siapa pemiliknya,
akan mengingat siapa yang menciptakannya. Begitu. Rasa syukur. Nah, itu maksudnya. Iya. Karena banyak sekali sekarang orang-orang itu menyalahgunakan benda itu. Takut larinya ke musyrik. Ya. Itu sama saja menduakan Allah. Kamu saja kalau diduakan oleh kekasihmu, kamu sakit hati, bu tidak? Iya, iya. Apalagi orang yang zat yang menciptakanmu diduakan. Nah, ya sudah, makin panjang lebar saja ini. Saya pamit. Terima kasih. Ingat kata-kata Atas pecahan Eyang. saya, Naeko. Ya sama, saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Ya sudah, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walah. Aduh, ya Mas Eko. Banyak ya yang disampaikan yang Samidi sepertinya. Banyak ya, Mas. Ya, teman-teman, tiba-tiba mati ini mungkin karena memorinya penuh, biasa mati-mati sendiri Mas Eko. Ya, mau dilanjutkan Mas Eko? Iya, tadi ya waktu yang sampai datang saya juga menanyakan atau menceritakan jikalau Eyang Silbatara itu nanti malam atau besok malam ya tadi ya, itu ingin berkumpul dengan para sahabat beliau untuk mendoakan kami dan khususnya yang mengenal Eyang Silbatara. Dan saya bertanya, apakah saya pantas nanti jika saya tidak ikut di acara mulia itu, dan apakah doanya tetap mustajab gitu ya? Kalau orang awam ya kan tanya ke Eyang, ya katanya ya insya Allah mustajab, dan lebih baiknya sih sewaktu Eyang berdoa bersama teman-teman, bersama teman-temannya itu kita mengadakan syukuran atau mengadakan bersedekah lah gitu, Mas. Jadi, jadi ya kalau bisa sih besok bikin tumpeng, Mas. Siapa yang bikin? Ini nanti istri saya, Mas, atau pengen. Ya. Dan tumpeng siapa yang makan? Ya nanti bareng lah sama aku sama jenengan. Oh ya, boleh. Ya, Boleh. Ya sudah, mungkin kita udah ntar lagi mau jam berapa sih ini Mas Eko itu di jammu? 2:30. Berarti kita masuki waktu sahur ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah. Ya sudah, kita tutup. Kita pulang kanan kali kanan. Kita beristirahat, menekan menekan sahur teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dari saya, salah ucapan atau apa tingkah laku penjenengan ataupun ke Mas Imam juga, saya mohon maaf. Dalam saya berinteraksi dengan para sesepuh ataupun sahabat gaib itu kurang baik dalam ucapan ataupun tingkah laku, ya mohon dimaklumi juga ya, Mas Imam ya. Karena jujur kita masih dalam proses penggemblengan ya, teman-teman ya. Itu Betul sekali. masih sama-sama belajar, tidak ada orang yang sempurna di dunia. Betul. Ya, yang hanya sempurna itu Nabi Muhammad. Ya, betul. Sempurna rupanya, sempurna sifatnya, sempurna semuanya. Oke, mungkin kami akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu mendukung kita. Jangan lupa ini, Mas. Ini yang tadi itu pengen. Oh ya, oke. Teman-teman, alhamdulillah ini masih lebih. Jadi teman-teman insya Allah yang ingin memiliki kebahagiaan langsung WA saja ya, di nomor di bawah ini, nomor Mas Eko, nomor saya, silakan. Oke, mudah-mudahan apa yang kita impikan, kita rindukan, itu tempat yang paling suci di bumi ini, kita bisa mengunjunginya. Subhanallah. Yaudah, terima kasih.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.